Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Dwi Agustin dengan NIM A1C320074 dari Program Studi Pendidikan Fisika Reguler B. Pada video kali ini, saya akan simulasikan percobaan praktikum Fisika Dasar 2 mengenai efek fotolistrik. Nah, pada tampilan layar saya sudah saya buka tampilan percobaan efek fotolistrik dengan menggunakan aplikasi Javalet pada pad simulasi. Oke, pada percobaan kali ini saya akan melakukan 3 percobaan, yaitu yang pertama dengan menganalisis pengaruh frekuensi atau panjang gelombang terhadap terjadinya efek fotolistrik. Nah, di sini terdapat intensitas, lalu panjang gelombang yang akan digunakan nanti, serta tegangan atau baterai, lalu arus yang dihasilkan, dan di sini terdapat beberapa sasaran, yaitu natrium, seng, tembaga, platinum, kalsium. Lalu terdapat beberapa kolom, kita centang. Ini untuk menunjukkan grafik. Oke, untuk percobaan yang pertama, yaitu menganalisis pengaruh frekuensi atau panjang gelombang terhadap terjadinya efek fotolistrik. Nah, di sini saya ubah terlebih dahulu menjadi intensitas 100, lalu dengan sasaran natrium, dan panjang gelombang yang digunakan yaitu dari 760 nanometer sampai 150. Saya akan menggunakan panjang gelombang 400 dengan tegangan 0. Maka dapat dilihat pergerakan elektron yang muncul sedikit lebih cepat. Lalu saya coba dengan panjang gelombang 500. Maka dapat dilihat untuk pergerakan elektron yang keluar yang dihasilkan agak sedikit lambat dibandingkan dengan panjang gelombang 400. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin panjang gelombang yang diberikan, maka elektron yang dihasilkan maka akan bergerak atau keluar semakin lambat. Baik, yang kedua yaitu percobaan mengenai potensial henti, konsep potensial henti pada efek fotolistrik. Nah, di sini saya akan menggunakan intensitas 100 berdasarkan buku penuntun. Lalu dengan mengatur tegangan ke sebelah kiri, saya atur menjadi 4. Oke, nah dapat dilihat bahwasanya elektron itu tidak sampai atau dia keluar namun kembali lagi. Nah, dapat dilihat arus yang dihasilkan pun 0. Nah, di sini saya akan mengatur panjang gelombang sampai elektron yang dikeluarkan itu lepas atau bergerak maju. Oke. Nah, maka dapat dilihat semakin rendah panjang gelombang yang diberikan, maka elektron tersebut dapat bergerak lepas. Nah, dengan panjang gelombang 163 nanometer. Lalu arus yang diberikan pun berubah menjadi 0,470. Baik, yang ketiga yaitu pengaruh intensitas cahaya terhadap arus efek fotolistrik. Nah, di sini intensitas yang digunakan yaitu 0, lalu panjang gelombang atau frekuensi UV-nya saya ambil pada angka 3
0,59 nanometer. Lalu dengan tegangan 0. Nah, di sini saya akan melihat pergerakan elektron ketika intensitas cahaya saya gerakkan dari 0 menuju ke 100. Maka elektron dapat lepas, mula-mula berjalan dengan lancar, nah, maka arus yang didapatkan pun menjadi 0,263. Dan pergerakan elektron dari intensitas 0 sampai ke 100 itu masih sama pergerakannya. Oke, yang ketiga yaitu mengenai pengaruh intensitas cahaya terhadap arus efek fotolistrik. Lalu yang ketiga dengan intensitas 0, dengan frekuensi atau panjang gelombang 350 dengan tegangan 0, maka arus yang dihasilkan pun menjadi 0 dan tidak terjadi elektron yang keluar. Lalu jika saya ubah intensitas dari 0 menuju ke 100, maka dapat kita perhatikan elektronnya. Nah, elektron akan keluar dan terjadi pelepasan elektron. Semakin kita tinggikan, misalkan, maka elektron pun yang dikeluarkan, maka tetap terjadi pelepasan elektron. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.